wal khurujulan metu termasuk maksiate badan adalah wal khurujulan metu anto atil imam, metu saking taat imam, yaitu subversi atau pemberontak. Kalau istilah di Indonesia makar, makar pomane ngene kae bahasane opo ae subversi, pemberontak, makar apa nih? Bugot nih kae bahasa Arab itu. Bagian lanjut. Wal khuruj anto atil imam wa ingkana senajan ono apa sapa kang imam iku jairon, senajan imamnya itu imam kang jair niku tetep ndak boleh keluar dari taat pada pemerintah kecuali dalam perintah yang maksiat, la ta'ata li makhlukin maksiatil khaliq. Bahkan yang maksiat saja, yang haram saja kita masih diwajibkan untuk taat zahiron kalau memang itu kemaslahatan amah. Contohnya seperti maskeran ini, seperti maskeran, wajibkan maskeran, dan sebelum masuk harus basuh tangan apa mana dengan hand sanitizer mengandung alkohol 75% yes. Kita wajib ikut dohiron, jangan jadi pakai metu barang kaya pakai masker. Kalau dia pakai masker kamu ditilang ya. Ditilang ya, manut oleh ditilang karena harus taat zahiran. Nanti maksud taat zahiran itu pemerintah punya hak untuk mentakzir, polisi mentakzir, dan kamu tidak bisa mengelak untuk takziran. Tapi dalam pertanggungjawaban pada Allah tidak. Sekali kalau memang untuk masalah amah, didelok ini untuk masalah amah apa ini perlu pengkajian. Karena apa itu namanya pandemi COVID ini apa politik apa musibah apa ini masih penuh tanda tanya. Iki sing ngesakno pondok-pondok itu di Lirboyo gak boleh berangkat dari sebelum ada instruksi. Itu terus piye gitu kan. Terus sampai kapan? Wis sembuh. Jairan bimain dalam perkara lain sakang ora napa maiku maksiatin abada romli. Rai setahun mulai piye ngene. Dan umum ya mesti setahun bisa jelas, mulai Januari ya. Sampai sekarang wis 6 bulan. Gimana sampai 6 bulan mana itu artinya? Tuwek nganggur. Wa amai la takut jadi payakun kufron bittifakin ondimang tawali wal khuruj antuat walau kana jairon bima laisa bimaksiatin afadahu ar-ramli. Tapi Ibnu Hajar tarojata bima yakhru biharami. Akhirnya Ibnu Hajar mengatakan mala ilal ujub zahirun kalau memang fi maslahatun amah, maslahatan umum. Tapi perintah masker itu bukan maksiat. Jadi
yang perlu kita ketahui bahwa kewajiban kita untuk mengikuti pemerintah dohiron wa batinan hanya sebatas hal yang mubah, apalagi wajib, apalagi sunat yang urusannya kemaslahatan amah. Kalau urusan kemaslahatan pribadi dan itu tidak. Sebab tugasnya pemerintah, wilayahnya pemerintah itu hanya sebatas ngatur urusan sosial. Sebagai sosial, urusan lahir hubungan masyarakat satu dengan yang lain itu jenis sosial. Mulanya sosial skala besar itu pertemuan satu masyarakat dengan skala besar-besaran itu jenis. Hanya ngaturnya sebatas itu, tapi wilayahnya menyeluruh orang yang menjadi wilayahnya, baik orang kecil, orang besar, pejabat, bakul tomat, bakul kecap, semuanya menjadi wilayahnya. Makanya ini yang perlu kita pahami di dalam masalah ini agar supaya pemerintah itu tidak sampai melampaui batas mengatur Jumatan, mengatur sholat Id. Jangan. Jadi siasah binti dhamin nas ila tariqin najiyah ala arba'ati marotib. Wewenang untuk mengatur masyarakat. Jadi wewenang untuk mengatur masyarakat menuju jalan yang selamat dunia akhirat. Ini ada 4 derajat. Pertama, siasatul anbiya, wewenangnya para nabi. Kalau wewenangnya para nabi ini kekuasaannya absolut, mutlak, tidak terbatas. Dan dalam masalah yang absolut juga baik lahir dan batin. Ngatur masalah muamalah, ngatur masalah sosial, ngatur dalam masalah akidah kepada siapapun. Ini memang beliau mendapat mandataris, mendapat mandat, dan itu tugas. Dan ini sudah putus 1450 abad yang lalu. Berapa lagi? Isiai tahun berapa? Lagi 1400 piro? Hah? Tambah sapa petang peseket. Ya ora apal tahun Hijriah niku ya. Nggih, niku petang mbuh. Ada pokoknya 500 tahun 1400 sekian abad, ya sekian abad menuai. Pokoknya suara tahun 13 tahun. Wes. Kenapa? Karena dasarnya wahyu. Kalau data wahyu, Allah Ta'ala telah melindungi, menjaga zahiran wa batinan keseluruhannya. Kedua, siasatul umaro, tugas dan wewenang para umaro. Tugas dan wewenang pada para umaro adalah yang tadi absolut pada siapapun yang menjadi wilayahnya di negaranya. Orang luar negeri pun kalau masuk di negaranya menjadi wilayah pemerintah. Tapi sebatas dohirnya saja, yaitu ngatur sosial, hubungan satu dengan yang lain. Makanya termasuk warisan itu hukum sosial, itu
Seharusnya pemerintah yang ikut campur tangan sehingga tidak terjadi gegeran di masyarakat. Karena kalau tidak diatur pemerintah dengan hukum formal, geger. Contoh saja, Ibnu Ibnin, karena ayahnya sudah mati bersamaan dengan Ibnu. Di Ibnu Ibnin yang ayahnya sudah mati, kalau Ibnu Ibnin yang ayahnya belum mati kan tetap mahjub itu sepakat. Ibnu Ibnin mata abuhu, ini mahjub bi Ibnin. Seperti ini kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Padahal kalau kita tahu Ibnu Ibnin tidak bersalah. Dia sudah menderita ketinggalan sang ayah. Ayahnya mati kan yuk. Sudah derita ditinggal ayah yang menjadi punggung rumah tangga. Padahal dia masih kecil-kecil lagi si yatim. Terus akan dikasih penderitaan lagi, tidak dikasih warisan dari bayi, padahal turunan bayi asli. Wah ini seperti itu. Wah ini kan ya kan seperti jatuh dari tangga, jatuh tertimpa tangga ini. Nggak jatuh ditimpa tangga ini sudah penak. Cantik bisa ini. Nah, tertimpa tangga. Nah dalam hal ini kalau kita pakai pendekatan penalaran rahasia wajibah sehingga tetap mendapatkan bagian tidak lebih dari sepertiga dan tidak lebih dari bagian ayahnya. Dan itu ditetapkan oleh undang-undang di Mesir, undang-undang di Andalus. Sehingga clear ini kalau nanti itu menurut mazhabnya Hanafi, mazhab Hanafi. Kalau di situ tidak pemerintah yang nangani, Ibnu mazhab Syafi'i, Ibnu Ibnin ngangkat Kiai Hanafi. Yo akhirnya Kiai Hanafi karo Kiai Syafi'i iso geger dhewe ya. Nah, disinilah tugas pemerintah untuk mengatur sosial yang semacam ini. Hukum pemerintah, ini hukum pemerintah yang semacam ini. Makanya dalam hibah pun juga seperti itu. Hibah menurut Imam Malik tidak harus qabul, tidak harus qobot. Imam Syafi'i harus qobot. Ketika memberi sesuatu yang belum qobot itu bagaimana? Yo keker nanti. Sing siji ngundang Pak Imam Syafi'i, sing siji Pak Imam Maliki. Ya beda-beda. Makanya yang harus tampil dalam hal ini karena sosial, hubungan satu dengan yang lain pemerintah. Tapi pemerintah jangan sampai bertentangan dengan agama. Cuman bisa menentukan salah satu pilihan yang dianggap maslahah untuk umumnya. Yang sehingga kekuatan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ini karena di dalam faslun. Nah kalau nanti tidak di dalam faslun, kamu tidak mengajukan ke sana pun sama PKB man, apa bagus. Bisa mesrasiku yang ini, apa? Mana loh? Tidak usah ngundang Pak Imam Syafi'i, Pak Imam Hanafi, sama PKB. Aku tak cukup jadi anak yatim aja. Menanggung derita ya. Niku sing nomor loro. Nomor telu siasatul ulama. Siasatul ulama ini ulama itu tidak bisa untuk memaksakan orang lain untuk mengikuti, itu tidak bisa. Nah, sekarang ini
menjadi rancau. Bahwa ulama ini siasahnya, wilayahnya, kekuasaannya hanya sebatas batin, mengatur urusan ibadah-ibadah batinnya, tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara munajat dan lain sebagainya. Dan wilayah tidak absolut, pada yang mau saja. Ini karenanya tidak perlu kita marah-marah kalau ada orang berbeda dengan Anda. Dan kita nggak boleh memaki-maki kepada orang yang lainnya yang bersalah. Jangan paksakan orang lain ikut Anda, tapi Anda jangan terpengaruh harus mengikuti orang lain. Enak ini kita. Makanya kita kembali al-birrud matma'a qalbu. Matma'anna qalbu wal ismu ma'haka bisadru fatarab kata bi nafsu. Kebenaran kalau hatimu mantep kalau dalil-dalil wis pas ya wis kawin. Wal ismu ma'haka bisadru kalau kau ragu, jangan kalau rasa kau eloi. Wa in aftakan nas wa'af, tahu kamu walaupun semuanya mengingatkan kepada aku berfatwa kamu gak yakin, tidak usah ikut. Nah, itu ya usah merasa marah-marah, ya sudah dapat itu saja. Nah, yang diterima yang mana? Hana indadan ya abdi bi al-hukmu yadulu ala dhanil mujtahid wa mazanabu man fawahu mullah. Nah, isinya dalam masalah kecil bisa nggak masalah. Bukan mustahil mutlak. Ya yang diyakini dalam hal itu ya sudah, itu saja. Ini tenang. Pokok gak menyangkut hukum sosial. Nah kalau sudah menyangkut hukum sosial bukan pribadi, ya kan perintah Pak Joko dalam hal ini yang berkuasa, makanya bisa kepres, nyapres. Ini yang harus kita pahami dalam hal ini. Insya Allah kalau kita bisa hidup seperti ini akan hidup dewasa. Enak. Sekarang saling menyalahkan, saling menggontos, saling memfitnah. Karena apa? Karena selalu tidak tahu wewenangnya, seakan-akan orang lain harus mengikuti kita. Itu yang repot, yang semacam itu. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Semua kelompok membanggakan dirinya. Monggo. Yang terakhir siasatul wa'ad, yaitu wewenang orang yang memberi nasihat, memberi mauidhah. Orang yang seperti ini wilayahnya batinul amah, bukan batinul khosah. Jadi secara umum, universal. Jadi wilayahnya itu hanya kepada, kekuasaannya itu hanya kepada orang khusus orang awam, dan di dalam batinul awam. Maka yang paling dhuwur wilayahnya di dalam selain anbiya adalah pemerintah. Makanya pertama Allah, kedua anbiya, rasul, ketiga pemerintah. Karenanya perintahnya atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Setelahnya wa ulil amri minkum akhir walladzina istanbatu lawajatullah ini wong sing mustambat adalah para ulama. Ada. Watawali. Ini termasuk teman.